Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Profesor Dr. Hajah Hasnah Faizah ARM selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Budaya Melayu, yang terhormat Sani Adam Ramadhani, dan yang saya banggakan teman-teman seperjuangan. Saya Roza Aulia Rosana MZ, penyaji pertama dari kelompok 10. Di video ini, saya akan menyampaikan materi dari bab 8, yaitu tentang kuliner Melayu Riau. Makanan merupakan keperluan dasar manusia dalam menjalankan metabolisme tubuh. Sumber makanan dapat berasal dari tumbuh-tumbuhan dan hewan. Selain untuk memproduksi energi, makanan juga sebagai alat untuk bertahan hidup. Makanan yang sehat tentu akan berpengaruh pada kesehatan jiwa dan raga manusia. Sebaliknya, makanan yang tidak sehat tentu akan menimbulkan sakit jiwa dan raga. Maka dari itu, ketentuan halal dalam makanan orang Melayu sangat mutlak. Bicara tentang budaya, orang Melayu mengatur segala aspek kehidupannya dengan budaya, termasuk halnya makanan. Makanan bagi orang-orang Melayu juga menciptakan identitas atau jati diri sebagai Melayu. Orang Melayu menjadikan nasi putih sebagai makanan pokok sehari-hari, dilengkapi dengan lauk pauk dan sayur mayur sebagai pelahap makan. Sebagai penambah selera, disertakan dengan berbagai jenis sambal, seperti sambal belacan, cencaluk, dan ulam seperti putik buah, umbi, dan dedaunan. Bersama-sama dengan hidangan lauk, disediakan juga air untuk minuman. Hampir semua makanan orang Melayu dimasak dengan cara direbus, digoreng, dipanggang, disalai, dan dikukus. Orang Melayu kerap menggunakan rempah-rempah sebagai bumbu masakan. Biasanya, rempah ratus ini ditumbuk atau digiling sebelum dimasak. Bahan-bahan yang telah digiling lalu dimasak dengan air atau santan bersama-sama dengan ikan, daging, ayam, sayur-sayuran, dan lain-lain. Nilai-nilai dalam makanan diatur mulai dari tata cara meracik makanan atau pengolahannya, ketika memakan dan setelah makan. Aturan itu bersifat mutlak. Maka, orang Melayu berpantang bila memakan makanan yang pengolahannya tak sesuai dengan adat dan adab orang Melayu. Dalam pengolahan makanan, seseorang perempuan dilihat telah mampu menjadi seorang istri ketika tata cara menyiang ikan sesuai dengan aturannya. Orang Melayu memotong ikan dengan cara dimiringkan atau bukan lurus seperti memapat kayu. Sebab, ikan yang dipotong lurus hanya diperuntukkan sebagai makanan binatang atau umpan ketika memancing atau menajur. Maka, berpantangan orang Melayu memakan ikan yang dipotong lurus atau dianggap sebagai penghinaan pada seseorang jika menyajikan lauk yang dipotong pepat. Menghadap makanan atau saat makan juga diatur dalam adab dan adat orang Melayu. Dalam ungkapan Melayu, Tenas Effendi menyebutkan makan jangan menghabiskan, minum jangan mengeringkan. Dimaksudkan sebagai nilai mendapat sama berlaba dan hilang sama merugi. Lalu dijabarkan Tenas Effendi sebagai makan jangan kenyang seorang, ingat-ingat penderitaan orang. Maka makan dapat diterjemahkan hanya sebagai cara bertahan hidup, atau makan lebih utama kepada sikap saling berbagi. Menyudahi makan dalam praktiknya, orang Melayu mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pinggan yang sudah digunakan juga harus dibasahi dengan air basuh tangan, agar memudahkan saat mencuci. Perilaku lainnya adalah mengumpulkan perlengkapan makanan di tengah majelis. Hal ini untuk memudahkan tuan rumah dalam mengangkat perlengkapan jamuan ke dapur. Itu tadi materi yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.